percaya pasti engkau bisa. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tetapi semua karena kekuatan dari Tuhan. Orang-orang yang biasa diubah jadi luar biasa, yang terbatas Dia ubahkan jadi tidak terbatas. Kasih tepuk tangan, tepuk tangan sama-sama, ikuti nama Tuhan. Yes, kami percaya. Sekali lagi katakan sama-sama, ku rasa. Imani, jangan cuma nyanyi. Percaya, jangan cuma berkata-kata. Kemenangan, kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kebangkitan, kebangkitan terjadi di sini. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for more. Come Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying for more and more. Buka hati sama Roh Kudus sambil keyboard terus menyembah Tuhan. Pakai momen 2 menit, 3 menit ke depan ini. Ada waktu kita berkata, ada waktu Roh Kudus berbicara. Ada waktu kita beriman, ada waktu Tuhan bertindak. Ada waktu hati terbuka, ada waktunya Tuhan untuk berkarya. Buka hati lebar-lebar. Ada beberapa yang mulai mengalami kesembuhan hati saat ini. Ada beberapa yang mulai ngalamin kesembuhan jiwa saat ini. Depresimu disembuhkan Tuhan. Ketakutanmu akan masa depan disembuhkan sama Tuhan. Karena Tuhan memegang hari esokmu penuh dengan kemenangan. Dia merancangkan semua yang terbaik. Tenanglah anakku. Ada beberapa yang kepahitannya disembuhkan saat ini. Di hadirat Tuhan yang kudus, perkara-perkara surgawi, keajaiban surga itu nyata.
Setiap nada Tuhan bekerja. Di setiap nada Tuhan melawat. Yes. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada saudara-saudara, kita mau mengalami hadirat Tuhan di tengah-tengah malam hari ini. Saya percaya saudara-saudara, apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi masalah kita, biarlah Tuhan selalu menjamah kehidupanmu. Biarlah Tuhan selalu memenuhi kehidupanmu dimanapun kau berada saudara. Sebab hanya Tuhanlah, hanya Tuhan yang mampu membawa segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Biarlah malam hari ini saudara dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di kantor, biarlah kita sembah Tuhan Allah kita. Sebab Allah kita luar biasa, Allah kita gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Allah kita selalu ada bagi setiap saudara dan saya. Oh, sembah Dia, sembahlah Tuhan sepenuh jiwa. Sembah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Biarlah apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, mungkin kami gak mengerti, mungkin kami gak paham Tuhan, bahkan kami melihat jalan buntu Tuhan, tapi kami hanya mau berkata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Allah yang terlebih dahulu Tuhan menyentuh hati kami, memanggil kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir, penuhi kami, penuhi kami. Oh, penuhi. Oh, berilah damai sejahtera, berilah ketenangan, berilah pengharapan bagi setiap umat-Mu. Yesus, Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sama-sama dengan sepenuh hatimu angkat pujian ini, katakan: ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dengan segenap hatimu sekali katakan: ku telah mati dan tinggalkan semua hidup yang lama Tuhan. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, yes Lord, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah. Oh, sembahlah Dia dengan sepenuh jiwamu. Sembahlah Tuhan dengan sepenuh ragamu. Oh, sembah Tuhan Yesus. Oh yes Lord, we give you thanks Lord, for all the things that you did, for all the things that you gave in my life. Terima kasih. Oh Yesus. Biar setiap nafas mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan.
Benar Tuhan, kami hanya mau duduk diam di bawah kaki-Mu malam hari ini. Kami tahu mungkin kami capek, mungkin api kami mulai padam Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau berkata Tuhan, You are more than enough for me. Oh, Engkau Allah cukup bagi kami. Kau Allah cukup bagi kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini oh ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, cukup bagi kami Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini oh ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh tiada duanya Tuhan, oh tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh hebat Tuhan anugerah-Mu. Ya Allah, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Raja, bahwa Dialah segalanya. Oh, Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
ada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Sungguh kasihmu tiada duanya. Sungguh kasihmu tiada duanya Tuhan. Kau selalu mengasihi kami. Kau selalu mengasihi kami. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas meninggikan namanya. Yesuslah Tuhan. Oh, ya la la ba shara la la ba ya la 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 la. Oh Jesus, Lord Jesus. Oh rabba shara la 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 la. Kau penuhi Tuhan setiap tempat di tempat ini. Di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memenuhi kami. Biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi setiap kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwa, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan sepenuh hatimu katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Setiap mata tertutup, buka hatimu lebar-lebar dan tujukan penyembahanmu pada Dia. Tunjukkan penyembahanmu pada Dia dan katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di keluargaku, di keluargaku, di pekerjaan, di pekerjaanku. Oh, sembah Dia, sembahlah Tuhan Sang Juru Selamat. Sembahlah Dia, oh oh Jesus, I just want to praise the name of Jesus. I just want to praise the name of Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Oh yeah, la 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 bashara la 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 la. Makasih terima kasih Tuhan, terima kasih
kasih Tuhan. Oh, biarlah malam hari ini Tuhan Kau terus Tuhan membuka hati kami, menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Karena apa yang kami punya Tuhan selain penyembahan ini, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, kami tahu Engkau sudah bekerja dan sedang bekerja. Teruslah bekerja Tuhan. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu Roh Kudus. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu Roh Kudus. Berbicaralah pada setiap kami malam hari ini. Berdoa Tuhan bagi negara kami Indonesia Tuhan, tempat di mana kami dilahirkan, tempat di mana kami dibesarkan. Kami mau memberkati bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Oh, oh, teruslah berbicara Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami, membakar setiap api-api yang mulai padam, mengembalikan hati-hati Tuhan yang sudah mulai jauh, mengembalikan Tuhan hati-hati yang mulai terluka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, membuka hati setiap kami malam hari ini. Urapan-Mu baru, kasih-Mu baru, penyertaan-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan berbicara pada setiap pribadi lepas pribadi. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau Tuhan membatasi kuasa. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau Tuhan cuma duduk diam setiap hari, going through the motion over and over and over again. We're done with it Lord. Kami mau sesuatu terjadi dalam setiap kami. Kami mau perbedaan terjadi dalam setiap hati kami, hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kami mau Tuhan menjadi pribadi ya Tuhan yang bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Kami mau Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang gak pernah letih, lesu Tuhan melayani Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang selalu berapi-api, bahkan memberikan api itu pada orang-orang sekitar kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang lebih dari Tuhan kami yang biasanya. Malam hari ini Tuhan, urapi kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, dengan api-Mu. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di
dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Gak kerasa saudara-saudara kita udah masuk di hari Kamis lagi, tempat di mana kita bersekutu bersehat. Itu ada. Tuhan itu gak terbatas oleh waktu, tempat, situasi, kondisi, apapun itu background saudara, apapun yang saudara sudah lakukan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah terbatas oleh itu. Melainkan Tuhan itu yang terlebih dahulu approach kita, saudara-saudara. Tuhan dulu yang being vulnerable, dia yang datang kepada kita dan berkata, anakku yang kukasihi, datanglah padaku. Anakku yang kukasihi, ayo kembali kepadaku. Karena itu saudara-saudara, seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku belum A, B, C, D, E, F, G. Dan aku berkata, aku gak layak untuk datang kepada hadirat Tuhan. Sejak kapan apa yang kita lakukan menjadi kredibilitas kita untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan? Gak pernah saudara-saudara, gak pernah Tuhan berkata, kamu harus lakukan A, B, C, D, E, F, G untuk mendekat pada aku. Tuhan yang pilih kita. Situasi apapun yang kita alami, Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang tunjuk kita. Karena Tuhan mau mendekatkan dirinya pada kita. Bukankah saudara-saudara Daniel juga melakukan hal yang sama? Dia mengenal pribadi Tuhan begitu dalam. Waktu dia dalam suatu masalah, waktu dia dalam suatu jalan buntu, yang dia lakukan apa saudara-saudara? Dia langsung otomatis lari pada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini waktu kita dalam masalah, jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita gunakan akal pikiran kita, kehidupan kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku gak sekudus itu, Tuhan aku gak layak, Tuhan aku ini, Tuhan aku itu. Dan kita menjadikan alasan demi alasan demi alasan supaya kita saudara-saudara gak perlu datang padanya. Bukan karena situasinya, tapi karena hati kita yang gak mau. Kita kehilangan kepercayaan kita kehilangan iman kita. Kita selalu berkata, Tuhan, iya kalau Tuhan bantu. Iya kalau Tuhan ada dan mendengarkan doaku. Tapi malam hari ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan itu gak pernah setengah-setengah waktu membantu kita. Tuhan itu gak pernah setengah-setengah waktu menjawab doa kita. Dia selalu jawab doa kita. Tetapi kita yang gak pernah buka telinga. Bukankah waktu kita minta kita menjadi beriman, Tuhan kasih kita kesempatan untuk beriman? Masalah datang. Bukankah itu waktunya kita beriman pada Dia? Kita minta pada Tuhan untuk menjadi sabar. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk menjadi sabar. Orang-orang di sekitar kita mulai menjengkelkan, saudara-saudara. Bukankah apa yang kita minta Tuhan sebenarnya sudah jawab? Tuhan mau latih kita. Mungkin gak seperti yang kita bayangkan. Oh Tuhan, aku lagi capek Tuhan. Aku lagi marah Tuhan. Aku lagi mangkel Tuhan. Hilangkan masalahnya. Enggak saudara-saudara. Tuhan gak akan pernah hilangkan masalahnya. Tapi Tuhan akan ubahkan hati kita. Tuhan akan ubahkan diri kita. Supaya kita saudara-saudara apa? Menjadi pribadi yang kita doakan. Jadi malam hari ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mengalami jalan buntu, saudara-saudara gak ngerti, aduh Tuhan aku harus kemana, aku harus ngapain, ya saudara-saudara ayo kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, kita dengarkan suara Tuhan, kita duduk manis saudara-saudara di bawah kaki Tuhan. Cukup dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang harus kita lakukan, tetapi duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan malam hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Dr. Ruyandi Hutasoit, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, dan kita mengenal beliau yang sudah tidak asing lagi saudara-saudara, tanpa memperpanjang dan memperlebar lagi. Saya persilakan hamba yang dikasih Tuhan, Pastor Ruyandi. Oke, suara saya jelas? Oke, baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pendoa-pendoa yang begitu punya hati untuk bisa menjadi pendoa syafaat bagi Indonesia, bagi kota maupun bagi banyak perkara besar yang sedang mereka doakan.
Karena itu biarlah kami hari ini mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan, supaya kami mengerti ke depan kami tidak bingung lagi, tapi kami masih yakin dan pasti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat selamat malam semuanya. Salam dari Hanoi, Vietnam. Ya, hari ini ya saya akan sampaikan firman Tuhan dan saya mau supaya kita melihat firman ini sebagai sesuatu yang penting untuk kita ketahui dengan baik. Ibu Yeni, terima kasih untuk undangannya, ya. Dan saya minta dibantu untuk dibacakan ayat-ayat Alkitab, karena satu dua hal, jadi salah satu Ibu Yeni atau siapa yang bisa membantu. Saya ingin sampaikan bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada 400 tahun jeda waktu, ya. Berapa? 400 tahun. Nah, mungkin orang tanya, perjanjian lama, perjanjian baru, bedanya di mana? Untuk tahu bedanya di mana, yaitu mari kita baca, tolong dibaca, Yohanes 4, ayat 19 sampai 24. Silahkan. Biasanya Ibu Oli nih yang bacanya cukup jelas. Yohanes 4, ayat 19 sampai 24. Silahkan dibaca. Nah, bisa. Yohanes 4 ayat 19. Dengar, Ya, Pak. betul, betul. 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Baik, makasih. Siapa yang baca? Saya nggak lihat orangnya. Ini orangnya, Pak. Oke, ya bagus. Ya, iya. Ada beberapa kata penting di situ, ya. Di dalam ayat yang ke-22, coba Ibu baca lagi, boleh ayat 22. Iya. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Syarat pertama kalau kita mau berdoa, kita mesti kenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan kepada kita mana kita berdoa. Ya, kalau nggak bayangin kita minta tolong sama orang yang kita nggak kenal, namanya sih percuma aja, ya. Oke. Yang kedua, ada kata sekarang di ayat yang ke-21, bisa baca? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Iya. Ada kata sekarang nggak Ibu Lia? Tidak ada. Ada kata sekarang nggak? Tidak ada.
Ada, baca lagi coba. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Ini sekarang ya. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada kata sekarang? Saatnya akan tiba. Sekarang. Iya, ada kan? Ayah. Ini penting nih, kata sekarang itu itulah berlakunya perjanjian baru, ya. Begitu ada kata sekarang, artinya perjanjian lama dirubah ke perjanjian baru, aturan-aturannya, ya. Jadi kita kalau baca kata sekarang, itu artinya kita berpindah cara ibadah, cara hukumnya, cara segala macam lah berubah. Maka itu sekarang, tiba waktunya sekarang, bahwa penjaga benar, bukan menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi begini, waktu Yesus katakan, Bapak kami yang di sorga, saya mau tanya Ibu Lia, kita kan sebut Bapak kami yang di sorga. Berarti bapaknya Ibu Lia ada berapa? Dua. Oh, Satu bapak ibu yang melahirkan oh kita, iya. Tuh, itu bapak daging. Yang kedua bapak apa? Bapak di surga. Bapak roh. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, menyembah Bapa, mesti juga dalam roh dan kebenaran. Kalau enggak kita nggak bisa menyembah nanti. Ya, jadi ingat, dan untuk bisa menjadi anak Bapa, kan kita sebut Allah itu Bapa. Ya, kita nggak sebut Elohim, kita nggak sebut Yehova, kita nggak sebut Adonai, kita bilang Bapa. Ya, sekarang pertanyaan saya, Ibu Lia, kalau kita doa Bapa kami, syaratnya apa? Kita harus jadi apa? Kalau kita panggil Bapa, Allah itu Bapa, kita artinya apa? Anaknya. Kita apa? Anaknya. Anaknya. Coba Ibu Karolin. Ibu Karolin, jawab dulu Ibu Karolin. Mute-nya di Ya, Pak. Ya, untuk bisa jadi Allah itu Bapak, kita harus jadi anaknya kan? Iya, Menurut Ibu bagaimana kita menjadi anak Allah? jadi Kalau serupa sama Bapak. enggak, Menuruti apa kehendak Bapak? enggak, Bapak. Apa? ayo apa? Untuk menjadi anak Allah, syaratnya satu. Ibu udah terima Tuhan Yesus atau belum? Sudah. Udah. Kapan dan di mana? Awas kalau nggak bisa jawab. Ibu baca dulu Yohanes 1:12. Untuk jadi anak Allah, ibu mesti terima Yesus. Udah, ibu lihat aja deh. Yohanes Bacain. 1 ayat Ayat 12. 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, Bu. Jadi ibu kalau mau menjadi anak Allah, syaratnya terima Tuhan Yesus. Bukan jadi pendeta, bukan jadi majelis, bukan jadi penginjil. Cuma satu caranya untuk jadi anak Allah. Terima Tuhan Terima Tuhan. Yesus. Jadi kapan ibu terima Tuhan Yesus dan di mana? Kalau ibu belum terima Tuhan Yesus, ibu harus terima Tuhan Yesus hari ini.
supaya jadi anak Allah. Baru menyebut Allah itu Bapa kami yang di sorga. Ya, kalau siapa di ruangan ini, di ruangan Zoom ini belum terima Yesus, saya mesti ajak dulu kita semua terima Yesus yang belum. Kalau enggak, doanya enggak didengar Tuhan. Belum lulus doanya. Ya, berarti dia belum jadi anak Allah. Jadi nggak boleh sebut Allah itu Bapa. Ya, oke. Saya nggak tahu berapa yang belum terima Yesus, tapi terima Yesus itu penting. Karena saat kita terima Yesus lah kita jadi apa? Anak Allah. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, hari ini tanggal 8 Mei 2025, kami sepakat semuanya bahwa kalau kami menyebut Allah itu Bapa kami, maka kami harus jadi anak Allah. Dan hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak Allah. Karena Yesus telah menebus kami dan memberikan kami status yang baru, sehingga kami boleh berdoa doa Bapa kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi semua yang sudah terima Yesus hari ini dia disebut apa, Ibu Caroline? Anak Allah. Anak Allah. Oke. Sekarang doa Bapa kami ya. Dalam doa Bapa kami kita berhak menyebut Allah itu Bapa kalau kita sudah terima Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Ibu Caroline. Ibu yakin nggak kalau mati pasti 100% masuk surga atau masih 90%? Yakin Ya berapa persen? 100%. 100%. Oh, alasannya? Karena percaya Tuhan Yesus, karena percaya Allah. Karena di dalam Allah ada jalan keselamatan dan kita hidup kekal. Oke. Setan percaya nggak Percaya Yesus itu Tuhan Tuhan? Yesus ada, ya, percaya. Kalau gitu setan selamat nggak? Kan sama-sama percaya. Tidak. Saya lagi ngajar supaya kita mengerti perbedaan kita dengan setan. Kalau hanya bilang karena Yesus adalah juru selamat, lalu ya setan juga tahu Yesus juru selamat. Malah dia ketemu di danau apa begitu sampai di daerah Gerasa, dia ketemu Yesus, dia katakan, aku tahu engkau yang maha besar, Allah katanya. Terus bilang jangan siksa aku. Oh, dia tahu, tapi dia nggak selamat. Maka itu saya tanya, ibu tadi terima Yesus enggak? Terima. Nah, waktu ibu terima Yesus itulah ibu selamat. Bukan karena ibu sekedar percaya. Karena setan nggak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jawabannya gimana ibu? Apa ibu yakin kalau mati masuk surga? Yakin. Yakin. 100% iya. Alasannya kenapa? Karena Sudah terima saya Yesus. sudah Terima Yesus. mesti ada kata sudah. Ya. Ya. Kalau hanya menyampaikan ayat karena demikian besar kasih Allah. Tuhan setan juga tahu itu ayat. Malah Tuhan Yesus dicobai di gurun pakai apa? Ayat firman. Iya. Jadi kita mesti tahu ya kita selamat karena kita percaya Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Coba saya tanya lagi Ibu Lia. Ibu Lia, kalau kita mau diselamatkan perlu nggak kita berbuat baik? Harus berbuat baik. Hah? Harus berbuat baik. Harus. Saya tanya lagi. Kalau kita mau diselamatkan, perlu nggak kita melakukan firman Tuhan? Harus melakukan firman. Berapa banyak biar pasti selamat? Nah, mulai bingung nih. Jawabnya mulai salah nih. Maksudnya? Karena jawabannya salah. Maksudnya apa, Pak? Berapa banyak? Kalau ibu
Lia mau diselamatkan, perlu nggak ibu melakukan firman Tuhan? Harus melakukan firman Tuhan. Berapa banyak biar selamat? Ya, sebanyak-banyaknya selama kita masih hidup. Jadi kapan selamatnya? Mudah-mudahan ya. Oh enggak, pasti. Loh, loh, coba ibu baca sekarang Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nggak ada hubungan dengan perbuatan kita, Bu, keselamatan. Yesus 2 ayat 8, 9. 8. Kalau perbuatan kita, kita belum sama-sama sampai hari Ya, ini. ya, ya. Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi Ya. pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan nggak ada hubungan dengan perbuatan dan pekerjaan Baik. kita, Ibu. Oke. Ya, jangan salah jawabnya. Kita selamat bukan karena amal ibadah. Mungkin istilahnya perlu berbuat baik nggak? Itu berarti amal perlu nggak? Ibu bilang perlu. Perlu nggak melakukan firman Tuhan? Beribadah, ibu bilang perlu. Ya nggak perlu. Keselamatan kita karena kita terima Yesus. Iman. Jelas ya? Oke, sekarang saya tanya berikut lagi. Karena saya mau supaya kita punya pengertian yang benar. Coba baca dulu ayatnya. Roma 10 ayat 1 dan 2. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku Sorry. dan doaku kepada Tuhan ialah Ya, betul. Roma supaya 10 ayat 1 mereka, dan 2. saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2, Ya. sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iya. Yang saya ajarin sekarang, bagaimana kita punya pengertian yang benar bahwa keselamatan itu anugerah. Kita terimanya karena kita percaya Yesus, kan iman. Ya, kalau kita karena usaha kita nggak bakal bilang pasti. Namanya juga usaha. Ya mudah-mudahan. Tapi kan kita menerima Yesus, hidup kekal itu ada Putus-putus. pada Yesus. Karena sudah seperti ya, yakin dulu keselamatan itu karena anugerah. Oke. Sekarang ibu baca 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, Pastor. Bilang. Masih ke mute, Pastor. Masih ke mute. Jaringannya unstable. Father, unmute Father. Mic-nya di unmute please, Father. Oke. Sudah. Ibu Lis, hidup kekal ada di mana? Hidup kekal di Baca surga. 11. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya.
Di mana hidup kekal? Siapa yang Di punya? dalam Tuhan Yesus. Betul. Terus ayat 12 baca. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi untuk dapat hidup kekal apa yang ibu buat? Miliki Yesus. Bukan nggak ada hubungan dengan perbuatan kita. Kalau ukurannya perbuatan kita, kalau nggak sempurna nggak selamat nanti. Hidup kekal tuh Tuhan yang punya. Tapi kalau kita terima Yesus, hidup kekal juga kita terima. Nah, baca ayat 13 sekarang. Nggak boleh 13. mudah-mudahan. Iya. Keselamatan mesti pasti. Amin. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu itu mudah-mudahan atau pasti kalau tahu? Pasti. Iya. Jawabannya cuma satu, karena saya terima Yesus. Waktu saya terima Yesus, saya menjadi apa? Anak Allah. Saya dapat hidup kekal. Dosa diampuni dan semuanya. Ada 17 poin nanti. Ya. Jadi jangan kita beli handphone hanya tahu buat nelfon. Karena handphone itu tugasnya banyak sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita harus tahu bahwa kita waktu kita terima Yesus kita jadi manusia roh, ya. Karena kita anak Allah, kita manusia roh, berarti kita menyembah Allah roh dan kebenaran. Ibu tahu nggak hukum roh beda nggak dengan hukum Taurat? Nggak tahu ya. Hukum Taurat itu ibu, yang dinilai oleh hukum Taurat apa yang kita buat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu beda. Bedanya apa? Kalau hukum Taurat yang dilakukan. Kalau hukum roh yang dalam hati. Ya, coba ibu baca lagi Matius 5, 27, 28. Baca. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah itu. Kalau hukum roh yang dia hatinya, bukan perbuatannya. Ya, kalau hukum Taurat perbuatan dilihat. Itu bedanya hukum roh dengan hukum Taurat. Lebih tinggi hukum roh atau hukum Taurat, Bu? Hah? Hukum roh. Hukum roh. Orang belum berbuat dosa aja udah ketahuan dia orang berdosa. Engkau memandang perempuan dan tergerak syahwatmu, engkau telah berzina. Nah, padahal dia belum tidurin itu perempuan. Ya. Coba lihat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. 1 Yohanes 3, 14-15. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi membenci aja itu sama dengan pembunuh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sekarang yang kedua, ya. Ini kalau nggak diajarin orang nggak ngerti. Banyak orang udah dihukum Taurat, masuk lagi dihukum roh. Hukum roh, campur lagi hukum Taurat. Mereka nggak bisa pisahin perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, ini dalam loh pengajarannya. Coba ibu baca Roma 8. Ayat 1. Roma 8 ayat 1, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Oh, bayangin. Nggak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Penghukuman dari mana? Coba baca ayat kedua. Hukuman apa? Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So, kalau di hukum Taurat, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus upah dosa adalah maut. Tahu nggak ibu? Kalau ibu di dalam roh, upah dosa maut nggak berlaku lagi. Amin. Banyak orang nggak ngerti ini. Upah dosa itu nggak berlaku lagi kalau kita hidup dalam roh. Ya. Tapi kita mesti kenal juga bahwa dalam bahasa Indonesia agak kurang lengkap. Mesti dibaca bahasa Inggrisnya. Baru kita ngerti ada hukum dosa dan maut, ada hukum roh dan hidup. Jadi kita begitu kita menjadi manusia roh yang berlaku dalam hidup kita hukum roh, bukan roh dan hidup, hukum roh. Ibu baca bahasa Inggrisnya. Roma 8 ayat 1 ayat 2. Ya. Ya. Teman saya enggak ada, Pak. Ayat. Tolong Ibu Yeni baca bahasa Inggrisnya. The law of spirit. Roma Alkitabnya bahasa 8. Indonesia juga. Alkitabnya bahasa Indonesia juga, Pak. Oli. Sementara Bahasa Iren. I do have Father. I do Iren. have Father. Okay. Romans 8 verse 1. Oh ya, oke Bu Oli. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Oke, ayat 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Nah, dengar ya, coba lihat. The law of spirit dan satu lagi the law of sin and death atau bahasa Indonesia hukum dosa dan maut. Dan sekarang kita kalau udah terima Yesus, hidup dan manusia roh, yang berlaku juga hukum roh dan hidup. Ya. Jadi nggak bisa kita menjadi orang percaya, tapi pikirannya hanya pikiran daging terus, nggak bisa. Hukumnya beda, cara berpikirnya berbeda, ya hatinya jadi berbeda, semuanya berbeda kalau hidup dalam hukum roh. Ya manusia roh kok bukan daging. Ya. Oleh karena itu, kenapa Ibu Yen banyak orang dengan firman Tuhan kok nggak ngerti-ngerti? Tahu nggak kenapa? Karena dengar Ibu Yen ini, kenapa banyak orang udah sering dengan firman Tuhan tapi nggak ngerti-ngerti? Jawabannya itu apa? Karena firman Tuhan tidak ditetapkan diterima dengan akal. Firman Tuhan tidak ditetapkan diterima dengan akal. Ya. Tapi dengan roh diterimanya. Jadi kalau orang belum lahir baru, firman Tuhan itu nggak masuk akal. Coba baca ayatnya. 1 Korintus 2:14 bahasa Indonesia. 1 Korintus 2:14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya, hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi menyembah Allah juga dalam roh, menerima apa dari Allah juga dalam roh. Ibu Lis, tahu nggak? Firman Tuhan itu seperti benih. Benih. Jadi diberikan pada kita, dia akan bertumbuh sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Misalnya benih duren tumbuh jadi pohon duren dan berbuah duren. Tapi tahu nggak? Firman itu banyak yang nggak bertumbuh.
Mati. Coba baca dulu ayatnya sekarang. Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Iya, jadi kalau kita dengar firman itu seperti benih yang mesti tumbuh di hidup kita. Kebanyakan kita dengar firman, kita hanya anggap firman itu sebagai pengetahuan. Bukan benih, dia mesti hidup dalam diri kita. Nah, dulu saya juga belajarnya kayak gitu. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat cepat bacanya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita baca itu kan sepertinya firman itu sebagai pengetahuan kan, yang mengajar ya. Kita diajar supaya tambah apa? Tambah pinter. Ditunjukkan kesalahan supaya apa? Supaya berubah. Kalau orang nggak pernah tunjukin kesalahannya nggak bakal bertobat. Jadi siapa yang dengar firman hari ini ditunjukkan kesalahannya, puji Tuhan. Berarti dia dapat memperbaiki untuk menuju kesempurnaan. Jadi jangan ditunjukkan kesalahannya malah marah. Loh, ini kalau yang diserang saya aja gitu lagi. Ya. Dan yang ketiga, untuk mendidik orang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kesimpulannya kalau kita dengar firman Tuhan ada dua yang terjadi. Pengertian kita bertambah, hidup kita berubah. Tapi kalau kita hanya mendengar firman, hidupnya nggak berubah. Ya berarti dia bukan pelaku firman. Tapi sekarang kita belajar firman itu bukan sekedar pengajaran, tapi firman itu benih yang harus tumbuh dalam hidup kita. Tapi banyak benih yang nggak tumbuh. Kenapa? Baca ayat 12. Lukas 8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ada yang nggak bertumbuh, kenapa? Karena nggak percaya. Dan karena itu dia nggak selamat. Ini siapa yang dengar firman? Di gereja nih orangnya. Banyak orang gereja itu nggak selamat. Kenapa? Karena dia dengar firman nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Kemungkinan besar dia belum lahir baru. Belum jadi manusia roh. Yang kedua, kenapa nggak bertumbuh? Baca ayat 13. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Iya, mereka nggak berakar. Badan kan mesti berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi ini orang-orang yang murtad nggak selamat ya. Terus yang ketiga. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi artinya apa? Mereka dengar firman, tapi firman tidak jadi dasar keyakinannya. Jadi dasar keyakinannya apa? Kekhawatiran, kenikmatan hidup, budaya kekayaan. Mesti firman itu dasarnya. Maka itu keluar ayat 2 Korintus 5 ayat 7. Manusia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat fakta. Habis kata dokter begini, kata orang ini begini. Kata Tuhan apa? Jangan dengar tahu. Selalu kata orang kata Tuhan apa? Itu lebih penting. Kalau Tuhan itu final. Ya. Mesti jelas. Nah yang keempat, ini semua orang di gereja loh lagi dengar firman. 3 kelompok nggak bertumbuh. Yang keempat, baca ayat 15. Keempat, ayat 15.
yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Iya, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Supaya bisa tekun apa? Dengar lagi, dicatat. Saya tuh kalau mau khotbah dari Bapak Rohani saya, 5 kali saya dengar kasetnya, baru saya bisa. Saya hidupi dulu dong, jangan langsung dikhotbahkan. Karena firman Tuhan itu mesti diimpartasi, bukan sudah dikhotbahkan. Dan orang yang menyampaikan mesti menghidupinya dulu, baru ada artinya. Kalau saya bilang, oh firman Tuhan bilang kita dalam maíz bisa mengusir setan. Orang tanya, Bapak bisa? Belum bisa. Nggak ada dampaknya. Tapi kalau saya cerita, di situ saya usir setan. Wah, saya terlari ini. Ya, mungkin orang percaya, benar nih. Jadi jangan khotbah doang, tapi kosong. Nggak ada pengalamannya. Khotbah itu menyampaikan hidupnya bersama dengan Tuhan. Baru ada dampaknya. Ya. Maka itu kuncinya kita harus jadi manusia roh dulu. Kalau nggak jadi manusia roh, nanti kita campur. Nih, mari saya tunjukin nih. Ya, satu pelajaran bagus nih. Kisah Rasul 15 ayat 1. Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Iya, siapa yang nggak bisa diselamatkan? Ya, orang-orang yang tidak disunat. Karena dia bilang menjadi orang percaya nggak cukup terima Yesus. Udah. Tapi terima Yesus dan apa? Disunat. Dia bilang kalau mau diselamatkan terima Yesus dan disunat. Halo? Iya. Benar nggak gitu? Coba baca lagi satu. Betul. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini Yesus plus masa nggak selamat. Pastor ke unmute. Oh, hilang. Serunya hilang. Iya, Bu Ali. Keluar iya, ya? iya. Iya, terlempar dia. Karena dia unstable, dia punya itu. Iya. Dia ada di Hanoi, rupanya di Vietnam. Yes. Iya. Maaf, Ibu. Makanya dia tadi off kamera supaya stabil, ternyata malah kelempar. Maaf ya. Iya. Maaf Bapak Ibu. Bu Oli, Ya. kalau Pak Luyani nggak bisa masuk, Bu Oli yang nerusin ya. Halo. Nah, dia masuk udah. Dua baca kedua. Ya, Father sudah masuk. Iya. Yang kedua dibaca, Father. Paulus marah nggak? Baca keduanya. Ya, yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya. Jadi
Paulus membantahnya. Nah, lihat ayat kelima, baca, makin ngaco aja. Ini kalau orang, ini orang Farisi loh. Orang yang sudah bilang percaya Yesus, tapi masih punya pengertian yang salah. Dia campur antara hukum Taurat dengan hukum Roh. Baca ayat ke-5. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Masa lihat, sudah percaya Yesus, masih lagi melakukan hukum Taurat. Ini udah hidup di luar. Dia itu, kita kan hidup bukan sudah hukum Roh, bukan hukum Taurat. Ini dicampur. Hukum Taurat juga, hukum Roh juga. Gimana? Nah, kayak gini nih banyak. Untunglah kemudian Petrus, pemimpin para rasul, mengatakan nggak perlu, cukup kasih karunia. Coba baca ayat 9 dan 10 sampai 11. Ayat 9. Baca. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. 11. 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Jadi bukan karena usaha kita selamat, karena apa, kasih karunia. Sampai sekarang pengertian keselamatan karya kasih ini seringkali orang nggak jelas. Malah Martin Luther abad ke-15 menyatakan sola gratia, sola fide, sola scriptura. Tapi sekarang masih aja orang tanya, perlu nggak berbuat baik kalau diselamatkan? Perlu. Nggak ada hubungan keselamatan perbuatan baik kita. Jangan, Martin Luther udah ngomong, kita mundur lagi ke abad 15. Ya. Jadi sebenarnya keturunan itu perlu diajar dulu. Kalau enggak, mereka nggak bakal ngerti nanti. Apalagi tentang manusia roh. Saya, Ibu Lis ya. Iya. Saya itu sudah terima Yesus tahun 75. Ya. Ya. Saya udah KKR, udah ngusir setan dan sebagainya. 2010 baru saya tahu kita harus menjadi manusia roh yang terus berbangun dari bayi rohani jadi dewasa rohani. Nah, ini kurang sekali. Untung ada seorang pemimpin rohani yang mengajar saya tentang manusia roh. Kalau enggak sampai hari ini enggak ada yang, kalau enggak saya tetap khotbah seperti biasa aja. Tidak mengajarkan kebenaran tentang manusia roh. Jadi gini, Ibu Lis ya. Waktu kita terima Yesus, pertama-tama kita itu namanya bayi rohani. Titik terendah dari manusia roh namanya bayi rohani. Ya. Ulangi lagi. Apa titik terendah dari lahir baru? Bayi rohani. Bayi rohani. Tahu nggak, bayi rohani yang nggak dilatih, yang dibiarin aja bayi, itu biang kerok perpecahan gereja. Biang kerok perpecahan gereja. Mari Ibu baca 1 Korintus 3 ayat 1 dulu. Satu Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa, kalau bahasa Inggrisnya babes in Christ, artinya apa? Bayi rohani. Ya.
bayi rohani itu hanya bisanya susu. Baca yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Loh, dulu nggak bisa terima, sekarang nggak nerima. Kenapa? Karena orang yang lahir baru itu tidak dipimpin oleh manusia roh yang telah dibentuk oleh Tuhan. Terus gimana saya bentuk orang buta mimpin orang buta? Jadi saya mesti ada mimpi saya orang lebih yang telah dicetak Tuhan lebih dulu baru saya tahu oh gitu caranya. Ya, kalau enggak kita nggak ngerti akibatnya apa enggak? Perpecahan, iri hati dan isi perselisihan. Baca ketiga. Ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya, itu udah lahir baru tuh. Sudah lahir baru, udah percaya Yesus. Kalau nggak dibimbing, mirip orang dunia. Nah ini jadi batu sandungan. Maka itu orang itu bukan sekedar suruh baca kitab. Diajarin bagaimana membangun manusia rohnya. Tanpa bangun manusia roh, nggak ada yang ngajarin. Dia baik sampai akhir. Seperti di zaman Korintus. Perjalanan Paulus yang kedua ke Korintus, Paulus katakan, dulu kamu belum mengerti. Ayat kedua kan sekarang pun belum mengerti. Nggak bertumbuh. Itu persoalannya dan kekristenan. Maka itu kita perlu seorang pemimpin rohani yang sudah mengerti bagaimana membangun manusia roh. Kalau enggak, ya begitu-begitu aja. Saya punya pengalaman 40 tahun saya khotbah KKR kemana-mana. Musir saya kemana-mana. Tapi nggak mengerti bangun manusia roh. Nggak mengerti tentang keterhubungan. Jadi ya inilah hidup yang harus kita perbaiki. Jadi gini ya, saya kasih contoh. Ya, walaupun orang udah tua, tetap masih bisa bayar rohani. Coba baca Ibrani 5 ayat 11 12. Ibrani 5 ayat 11 12. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, bisa jadi kesimpulannya apa? Dari sisi umur, dia sudah tua. Tapi secara rohani, dia baik rohani. Ada nggak gitu? Ada. Itu tadi yang kita baca ayat ini. Maka itu pikiran kita dulu diperbarui. Waktu kita terima Yesus, yang berubah apa coba? Pikiran. Roh kita. Apa yang berubah waktu terima Yesus? Pikiran. Jiwa kita, tubuh, Pikiran. jiwa, dan roh kita. Pikiran kita, jiwa. Oke. Saya jawab ya. Pertama kali waktu kita bertobat, yang berubah adalah hati kita. Hati kita yang berubah. Ibu ya. Tapi pikiran kita mesti diajari. Coba buka Efesus 4. Efesus 4 ayat. Efesus 4 ayat berapa? Efesus 4 ayat berapa, Pastor?
Pastor. Signal masalah Ibu. Mm-mm. kepada Bu Ana dan kepada ibu-ibu bapak semuanya. Tanpa ibu bapak ke Vietnam, Lucky nggak bisa melayani. Bu Ana, oke, yuk, thank you, terima kasih. Efesus 4 ayat Syukur Tuhan Ayat 23. untuk penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Iya. Jadi waktu kita lahir baru, nomor satu yang berubah itu adalah hati, pikiran masih duniawi. Bangunan rohani bersama-sama di dalam kasih Tuhan, yang mesti diperbaiki. Mesti ada yang mengajar, yang ngasih tahu, yang memberi input. Mesti ada impartasi rohani, ada penumpahan untuk karunia rohani. Sejauh kamu boleh memetik hati dan pikiran kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kami, jiwa kami, dan roh kami. Terima kasih. Bentar ya. Ada yang berdoa. Sebagai leader kami, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat, dan senantiasa. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semuanya. Sekarang Oke, saya masuk Bapak ada Ibu, pertanyaan. mau istirahat atau gimana? Bu Yeni ada pertanyaan. Oh nyanyi, oke, mau nyanyi apa? Oke, kita nyanyi, mau nyanyi apa Bapak? Oh iya, lagi Zoom ya. Oke, siap. Seperempat jam lagi, seperempat Oke, jam. siap. Yuk. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ibu Yeni. Kita kurang lebih 2 jam 30 menit ya. 2 kali rest area. Mengerti nggak yang saya sampaikan? Ini Mengenai manusia roh itu nggak gampang ngejelasin. Mengenai hukum roh dan hukum Taurat itu juga sesuatu perubahan yang luar biasa. Ya. Oke. Sebelum saya berdoa, ada yang mau bertanya apa enggak? Nyalain lampu. Enggak, Pak. Enggak. Ada lampu enggak? Itu tuh lampu. Bukan. Dan kiri kanan. Jangan. Oke. Ibu Lisden enggak? Ini mau tanya apa? Kembaliin sama peserta lainnya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak, kita enggak bertumbuh. Kita mesti jadi dewasa rohani. Makanan kita juga mesti makanan. Ibu Bapak kursinya bisa dimundurin kalau Bapak Ibu mau makanan keras. Ada itunya. Ada. Coba baca lagi Ibrani 5 ayat 13-14. Baca. Ibrani 5 ayat 13-14. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya kan? Kita mesti naik ke dalam makanannya keras. Jadi gini ibu-ibu ya, bapak-bapak. Waktu kita terima Yesus, kita bayi rohani. Itu baru tahap pertama. Selanjutnya kita mesti kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Coba buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, baca. Roma 8 ayat 7. Sebab 29. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, jadi tujuan Tuhan bukan menyamakan kita, tapi mengembalikan kita pada gambaran rupa Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa berkuasa menguasai bumi. Coba dong rencana awal baca. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, jadi tujuan Tuhan, kita diciptakan kembali kepada gambar rupa Allah untuk menguasai bumi. Jadi, tahu nggak bedanya tujuan dan fungsi gereja? Ibu Yeni. Ibu Yeni. Tujuan dan fungsi gereja. Bu Yeni, tujuan dan fungsi gereja apa? Tujuan dan fungsi gereja, tujuannya yaitu mengumpulkan untuk menerangkan orang-orang supaya mengenal Kristus. Bukan, itu bukan tujuan, itu fungsi. Fungsi gereja itu terdapat di dalam Kisah Rasul 2:41-47, yaitu melakukan diakonia, koinonia, dan marturia. Koinonia itu apa? Mengajar mereka, berkhotbah, mengembalakan, bagaimana menginjil, bagaimana memuridkan, itu semua namanya adalah koinonia. Yang kedua adalah diakonia, melayani orang-orang yang susah, yang sakit, menolong, mendoakan. Yang ketiga namanya marturia. Marturia itu artinya bersaksi, bikin KKR, 3.000 orang bertobat, dan sebagainya. Lalu tujuan gereja adalah menguasai kota, merubah nasib bangsa. Apa? Suaranya nggak dengar ya Pak ya? Tujuan gereja adalah untuk menguasai kota, merubah nasib bangsa. Oh. Jadi banyak gereja yang dikerjakan hanya fungsi doang. Sekarang saya tanya Ibu Yeni, fungsi mobil apa? Mobil yang berfungsi bagaimana? Supaya nggak ketabrak-tabrak atau nggak nabrak. Ada mesinnya, terus ada rem, ada remnya, terus dia belok kanan ketabrak. Kenapa? Nggak ada sennya. Itu semua fungsi. Tapi tujuan kita naik mobil apa? Membawa kita ke satu tempat. Ini jalan tempat cuma nyanyi, menyembah Tuhan, pengajaran. Loh, itu hanya melakukan fungsi. Jadi gereja kehilangan. Selama gereja belum menguasai apa-apa, gereja belum kembali ke rencana Tuhan. Hanya main-main di tempat. Hanya senang dengan kebaktian, kumpulin orang, penginjilan, pemuritan. Gereja mesti menguasai kota. Merubah nasib bangsa.
Amin. Itu gereja tau nggak yang bangun siapa? Yesus yang bangun gereja. Coba baca Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tahu nggak artinya membangun jemaat itu bahasa aslinya apa? Eklesia. Tahu nggak artinya eklesia? Itu dewan kota yang mengatur kota. Tapi gereja kehilangan artinya. Yang ribut, yang repot apa? Hanya kebaktian. Fungsi terus, bukan tujuan gereja didirikan di bumi. Kita juga doa untuk apa doa? Doa kita untuk merubah atmosfer kota kita dan bangsa kita. Kalau enggak Tuhan bilang kamu sekolah anak-anak terus nih TK melulu, naik kelas dong. Ya. Tujuan doa apa? Bu Heni, tujuan doa untuk apa? Ini Saya lagi ngurus ini. tujuan doa apa? Tujuan doa kita komunikasi dengan Tuhan. Itu doa berfungsi kalau berkomunikasi. Mencurahkan Tujuannya apa? tujuannya mencurahkan isi hati kita sama Tuhan untuk meminta mungkin minta sesuatu hal yang harus kita sampaikan sama Tuhan. Tujuan kita berdoa mengenal kehendak Tuhan dan menjalankannya di tengah bumi ini. Maka itu doa Bapa kami bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini dalam hidupku seperti yang surga tetapkan. Jadi kita tuh berdoa mesti tahu dulu kehendak Tuhan apa, dan itu dideklarasikan di bumi. Sebelum kita tahu kehendak Tuhan apa, berarti yang kita doakan hanya kehendak kita terus. Doa Bapa kami apa? Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi berdoa itu adalah menyatakan kehendak Tuhan di bumi supaya itu terwujud. Maka itu kalau kita jadi manusia rohani, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Coba baca Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Apa dibilang? Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita mesti belajar dengar suara Tuhan. Kalau kita nggak pernah dengar suara Tuhan, lalu apa yang Tuhan mau kita nggak pernah tahu. Ya, oke. Masih banyak sih yang mesti disampaikan. Tapi waktunya terbatas. Jadi nanti kita lanjutkan lagi dalam kesempatan yang lain. Ya Bu Yani. Tapi biar poin-poin tertentu udah kita ngerti tentang manusia roh, ya tentang hukum roh itu bisa mesti dibahas dengan baik. Tentang apalagi tadi tentang tujuan dan fungsi gereja, tujuan kita berdoa apa, yaitu supaya mewujudkan kehendak Tuhan di bumi terjadi seperti yang di sorga. Jadi kita tahu dulu apa yang di sorga mau, baru kita bisa melaksanakannya, bukan sekedar berdoa. Ya, kita doa dulu ya, kita doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami telah kumpul bersama dari berbagai kota untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan dengan jelas apa yang jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Pastor. Ya, saudara, kita sebagai orang percaya, jadi pembelajaran tadi, sebagai orang percaya tidak hanya berhenti di lahir baru saja, tapi kita harus belajar untuk mengenal pribadi Allah lebih lagi. Dengan cara bangun manusia roh kita dengan banyak baca firman Tuhan, saudara ya. Nah, itu yang vertikalnya. Saudara, saya mengingatkan untuk Kamis depan masih bisa berkumpul setiap hari Kamis. Kalau saudara mendapat flyer dari siapa, coba dilihat flyer itu ada tertera admin ya saudara. Kalau saudara nggak jelas, nggak punya linknya, bisa menghubungi adminnya langsung saudara. Saya merasakan terima kasih untuk Pastor juga Bu Oki ya, Bu Oli yang sudah menjadi perantara semua ini. Terima kasih Bu Oli, terima kasih juga Bu Lis yang sudah membantu membacakan firman, juga semuanya yang hadir di tempat ini. Salam kenal semuanya untuk bisa bertemu kembali Kamis depan. Saudara, mari kita tutup di dalam doa. Mungkin Ibu Grace masih ada? Kalau Ibu Grace, tadi soalnya baterainya sampai kehabisan itu Pak. Jadi mungkin saya bisa minta tolong Ibu Oli bisa bantu tutup dalam doa, dan Pak Pastor doa berkat sekali lagi. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dari Bapak rohani kami, Bapak Dr. Yandi Hutasoi, spesialis urologi, master teologi. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh diberkati. Kami sungguh-sungguh mau melakukan the Great Commission, amanat agung untuk memberitakan kepada banyak orang, memastikan sekitar keluarga kami, sekitar hidup kami, untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga ada perubahan di dalam hati mereka dan pikiran ya Tuhan Yesus, untuk sungguh-sungguh menjadi manusia roh, karena berkomunikasi dengan Tuhan, hanya menjadi bisa berkomunikasi dengan posisi kami sebagai manusia roh yang menjalankan kebenaran dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Father dan Bunda sekarang ada di Hanoi, Vietnam. Bersama dengan rombongan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga lindungi ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menikmati dan melakukan apa yang merupakan tujuan mereka ke sana bersama dengan rombongan. Terima kasih mereka dalam kondisi baik-baik. Terima kasih dan mereka akan kembali ke Jakarta kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk menara doa Surabaya ini ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Heart of Worship dari Surabaya. Ibu Yeni ya Tuhan Yesus, terima kasih yang boleh memimpinnya. Kami berkati komunitas ini untuk banyak memberkati orang. Ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi hidup dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena hanya itu saja yang bisa kami punya ya Tuhan. Itu yang sangat mahal sekali. Tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa, yang hidup, bangkit buat kami dan menyertai kehidupan kami. Kami langkah demi langkah bersama dengan Engkau. Kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Beban ya Tuhan, persoalan yang kami hadapi tidak menjadi beban kami. Kiranya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap orang ya Tuhan yang belum mengenal Engkau bertanya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengaku ya Tuhan dengan lidah mereka dan bertukuk lutut bahwa benar ya hanya Yesus Tuhan yang hidup dan benar. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati ya Bapa. Kiranya firman ini ya Tuhan, kami taruh hati, pikiran dan kehidupan kami. Kami lakukan agar kami mengerti betul. Tidak ya untuk menjadi ya Tuhan, benih boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin tinggi dan lebih lagi yakin dan percaya bahwa hanya Yesus Tuhan yang hidup dan benar, yang memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal itu ada dalam Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Silakan Father. Maka kami sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan daripada Tuhan Yesus, pengampunannya, serta penghiburan dan limpah kasih daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang ini, selanjutnya, selama-lamanya.
sehingga apapun yang kau perbuat berhasil. Engkau akan naik, bukannya turun. Kau jadi kepala bukan ekor, dan tanda-tanda orang percaya menyertai. Jadilah semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih, Father. Thank you Pak Wiyandi, thank you Bu Jenny, Terima Bu kasih Oli, semuanya. thank you Bu Li. Sampai jumpa Kamis depan ya. Thank Jangan you lupa ya dengan semuanya. link yang sama. Terima kasih. Boleh salam kenal semuanya. Tuhan Saya Yesus kan udah sadar memberkati. sehat. Thank you Ya, Anthony. Berkati semua ya. Thank ya, you. Tuhan. Makasih. Thank you everyone. Terima kasih semuanya.